Santiago Bernabeu kembali bersiap menyambut duel panas yang selalu membakar tensi sepak bola Spanyol. Di babak 16 besar Liga Champions, dua raksasa ibu kota, Real Madrid dan Atletico Madrid, kembali bertemu dalam laga yang bisa menentukan musim mereka. Dengan Barcelona masih memimpin perburuan gelar La Liga, trofi Eropa menjadi misi utama bagi kedua tim yang ingin membuktikan dominasi mereka. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Real Madrid dan Atletico Madrid telah berhadapan sebanyak 5 kali dalam 2 tahun terakhir dengan hasil yang seimbang, 1 kemenangan untuk masing-masing tim dan 3 hasil imbang. Rivalitas mereka tidak hanya soal persaingan domestik, tetapi juga pertarungan gengsi di panggung Eropa. Bagi Real Madrid, Liga Champions adalah DNA mereka, sementara bagi Atletico ini adalah kesempatan untuk meruntuhkan dominasi tetangga mereka yang lebih besar. Real Madrid datang ke laga ini dengan kondisi yang kurang ideal, kekalahan 1-2 dari Real Betis dalam laga terakhir. La Liga menambah daftar hasil kurang memuaskan mereka di kompetisi domestik dengan hanya 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Di sisi lain, Atletico Madrid lebih stabil dengan kemenangan 1-0 atas Athletic Club yang menempatkan mereka dalam momentum positif menjelang laga ini. Meski begitu, di Liga Champions, Madrid adalah tim yang berbeda. Tim asuhan Carlo Ancelotti lolos ke 16 besar dengan menyingkirkan Manchester City, menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kompetisi ini. Namun mereka akan kehilangan Jude Bellingham yang terkena skorsing, sebuah pukulan besar mengingat pengaruhnya di lini tengah musim ini. Absennya Bellingham membuka peluang bagi Brahim Diaz untuk unjuk gigi, sementara Federico Valverde yang mengalami cedera ringan diprediksi akan kembali bermain. Kehilangan beberapa pemain kunci membuat Carlo Ancelotti harus mencari solusi alternatif di lini belakang, dengan Raul Asensio kemungkinan besar menggantikan David Alaba sebagai pendamping Antonio Rudiger. Dengan berbagai perubahan ini, Real Madrid harus menyesuaikan strategi mereka untuk tetap kompetitif di laga besar ini. Real Madrid diperkirakan akan menurunkan formasi 4-4-2 dengan Thibaut Courtois di bawah mistar, dengan lini pertahanan diisi oleh Federico Valverde di sisi kanan, Antonio Rudiger dan Raul Asensio di jantung pertahanan, serta Ferland Mendy di sektor kiri. Di lini tengah, Brahim Diaz kemungkinan besar akan mengisi posisi yang ditinggalkan Jude Bellingham, didukung oleh Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga dan Rodrigo yang berperan sebagai motor serangan. Sementara itu, duet lini depan akan diisi oleh 2 pemain cepat dan eksplosif, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Di kubu Atletico Madrid, Diego Simeone juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi demi meraih hasil positif di Bernabeu. Cesar Azpilicueta dan Koke dipastikan absen, tetapi Julian Alvarez yang tampil sebagai pahlawan di laga terakhir kemungkinan akan mengisi lini serang bersama Antoine Griezmann. Kehadiran mereka di lini depan diharapkan mampu menekan pertahanan Madrid yang masih beradaptasi dengan perubahan akibat absennya beberapa pemain kunci. Selain itu, Jose Gimenez dan Marcos Llorente juga diperkirakan kembali ke dalam starting 11 untuk memperkuat lini belakang dan lini tengah, memberikan kestabilan dalam transisi permainan Atletico. Atletico Madrid juga diperkirakan akan menurunkan formasi 4-4-2 dengan Jan Oblak sebagai penjaga gawang utama, dengan lini pertahanan yang diperkuat oleh Marcos Llorente di sisi kanan, Jose Gimenez dan Robin Lenormand sebagai duet bek tengah, serta Javi Galan di sektor kiri. Di lini tengah, Giuliano Simeone kemungkinan besar akan bermain bersama Rodrigo de Paul, Pablo Barrios dan Conor Gallagher, menciptakan kombinasi solid antara kreativitas dan fisik. Sementara itu, lini depan akan diisi oleh Julian Alvarez dan Antoine Griezmann yang diharapkan mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan Real Madrid. Selain duel antara kedua tim, laga ini juga menjadi kelanjutan dari rivalitas individu antara 2 bintang besar, Kylian Mbappe dan Julian Alvarez. Kedua pemain ini telah bertemu dalam 2 pertandingan besar sebelumnya, final Piala Dunia 2022 dan pertemuan terbaru di La Liga musim 2024-2025. Dalam final Piala Dunia, Mbappe mencetak hat-trick dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Argentina melalui adu penalti. Sementara itu, pertemuan mereka di La Liga berakhir imbang 1-1 dengan masing-masing pemain mencetak 1 gol. Statistik menunjukkan bahwa Mbappe lebih produktif dalam mencetak gol, tetapi Alvarez tetap menjadi sosok penting dalam permainan timnya. Duel mereka di panggung Liga Champions ini akan menjadi pembuktian siapa yang lebih unggul di laga-laga besar. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat dengan pendekatan taktik yang kontras. Real Madrid akan mengandalkan penguasaan bola dan eksplosivitas Vinicius serta Mbappe di lini depan. Sementara Atletico Madrid akan mengadopsi strategi bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat yang sudah menjadi ciri khas mereka di bawah asuhan Simeone.
Absennya Bellingham akan mengurangi daya gedor Madrid dalam transisi menyerang, tetapi pengalaman mereka di Liga Champions tetap menjadi faktor pembeda. Di sisi lain, Atletico akan berusaha mencuri gol tandang yang bisa menjadi keuntungan besar jelang leg kedua di Wanda Metropolitano. Sejarah menunjukkan bahwa Real Madrid kerap tampil luar biasa di laga-laga krusial Liga Champions, terutama di Bernabeu. Namun, Atletico adalah tim yang tahu bagaimana merusak ritme permainan lawan. Duel ini bukan sekadar soal taktik, tetapi juga soal ketahanan mental dan kemampuan menahan tekanan di panggung terbesar sepak bola Eropa. Akankah Real Madrid kembali menunjukkan mentalitas juaranya di Eropa, atau justru Atletico Madrid yang berhasil membuat kejutan di Bernabeu? Jawabannya akan ditentukan dalam 90 menit yang penuh drama dan intensitas di ibu kota Spanyol.